Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan tentang materi limit fungsi trigonometri. Ya, materi ini ada di kelas 12 pada mapel matematika peminatan. Kita bahas adalah soal-soal berikut ini yang sudah kita lihat dan sudah kita kerjakan di video sebelumnya ya. Ada 3 soal di situ. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari soal nomor 1. Pada soal nomor 1, kita diminta menentukan nilai dari limit akar 5 dikurangi akar sin 3x dibagi cos 6x untuk nilai x mendekati pi per 6. Nah, coba kita melakukan dengan metode substitusi ya. Kita gantikan nilai x-nya dengan pendekatan limitnya yaitu pi per 6. Sehingga kita memperoleh akar dari 5 dikurangi akar sin 3 dikali pi per 6 dibagi cos 6 dikali pi per 6. Sampai di sini kita coba sederhanakan, ada operasi pecahan di situ. Kita sederhanakan sehingga diperoleh akar 5 dikurangi akar sin pi per 2 dibagi cos pi. Nah, di sini kita ubah dulu satuan derajat dari sudut dalam perbandingan trigonometrinya ya. Di situ ada sin pi per 2, nilainya sama saja dengan sin 90 derajat. Sedangkan untuk cos pi nilainya sama dengan cos 180 derajat. Nah, kebetulan ini termasuk dalam sudut-sudut istimewa. Saya kira kalian semua sudah hafal ya nilai dari perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Jika kalian masih kurang paham atau belum ingat, coba kalian cek video sebelumnya tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Di situ kalian bisa lihat bahwa sin 90 derajat nilainya sama dengan 1, sehingga kita peroleh akar 5 dikurangi akar 1 dibagi cos 180 derajat nilainya sama dengan negatif 1. Kenapa negatif? Karena dia terletak pada kuadran kedua. Di kuadran kedua nilainya cosinus adalah negatif. Nah, dari sini bisa kita kerjakan. Nilainya 5 dikurangi 1 adalah 4, sehingga diperoleh akar 4 itu 2. 2 dibagi negatif 1 nilainya sama dengan negatif 2. Cukup mudah ya untuk soal nomor 1 ini, karena kita tinggal melakukan substitusi saja dan menghitung nilainya dengan mudah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal nomor 2, kita diminta menentukan nilai dari limit sin 7x ditambah sin 5x per 2x dikali cos 3x untuk nilai x mendekati 0. Yuk kita bahas bersama-sama. Pertama kita cek dulu menggunakan metode substitusi dengan menggantikan nilai x-nya dengan 0. Sehingga diperoleh sin 0 ditambah sin 0 dibagi 2 kali 0 dikali cos 0. Yuk, masih ingat nilai dari sin 0 berapa? Nilai dari sin 0 sama dengan 0 dan nilai dari cos 0 sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh 0 ditambah 0 dibagi 0 dikali 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0 dan 0 dikali 1 hasilnya juga 0. Nah, di sini kita ternyata mendapatkan hasilnya 0 per 0, yang mana ini merupakan salah satu dari bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu sudah kita bahas pada video sebelumnya, bagaimana cara menangani nilai limit trigonometri yang menemui bentuk tak tentu. Di sini kita memerlukan strategi khusus untuk mengubah bentuk ini supaya menjadi bentuk yang bisa digunakan ya, yang ada nilainya. Nilainya merupakan bentuk tertentu gitu. Nah, di sini kita ada beberapa alternatif atau ada beberapa cara untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan identitas trigonometri untuk menyederhanakan bentuk fungsinya. Di sini kita bisa menggunakan identitas penjumlahan sin. Ya, masih ingat rumusnya ya? Sin A ditambah sin B sama dengan
2 dikali sin A plus B per 2 dikali cos A min B per 2. Nah, pada soal ini kita mempunyai bentuk sin 7x ditambah sin 5x. Jika kita gunakan rumus ini, kita sederhanakan, maka kita memperoleh nilainya menjadi 2 kali sin 6x dikali cos x. Coba bentuk ini kita masukkan ke soal. Nah, kita mendapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Jadi limit 2 sin 6x kali cos x dibagi 2x cos 3x untuk nilai x mendekati 0. Dari sini kita bisa lanjutkan dengan menggunakan sifat-sifat dari limit trigonometri, yaitu menggunakan rumus limit trigonometri yang kemarin kita bahas. Ini adalah salah satunya, yaitu limit sin AX per BX untuk X mendekati 0 nilainya sama dengan A per B, atau kita gunakan koefisien dari X nya. Nah, pada soal ini kita memperoleh tadi bentuknya menjadi sin 6x per 2x. Kita gunakan koefisiennya yaitu 6 per 2, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Oke, jelas ya? Nah, baru setelah itu kita substitusikan nilai X pada fungsi cosnya. Nah, kenapa pada rumus limit trigonometri itu tidak ada bentuk cos? Kemarin ada yang bertanya seperti itu ya. Jadi kenapa hanya ada sin dan tan saja? Cosnya kok tidak ada? Karena pada rumus-rumus itu kita menggunakan pendekatan nilai X-nya adalah mendekati 0. Sedangkan untuk cos sendiri, jika kita substitusikan nilai X-nya mendekati 0 itu menjadi cos 0. Cos 0 itu nilainya adalah 1. Sehingga untuk nilai 1 itu tidak mengarah ke bentuk tak tentu. Sehingga untuk cos X, cos 3X itu kita aman untuk menggunakan substitusi saja. Oke ya, tidak perlu menggunakan rumus limit trigonometri. Jadi langsung substitusikan nilai X mendekati 0-nya itu. Kita mendapatkan 2 dikali 6 kali 1 dibagi 2 kali 1. Kita memperoleh 12 per 2. 12 dibagi 2 nilainya adalah 6. Ini untuk cara yang pertama, yaitu kita menggunakan metode penyederhanaan menggunakan identitas trigonometri. Cara yang kedua bagaimana? Akan menggunakan sifat dari operasi pecahan ya. Di sini ada penjumlahan pecahan, bisa kita pisahkan seperti ini. Sin 7x plus sin 5x-nya itu kita pisah. Dengan penyebutnya tetap sama ya. Nah, limit sin 7x per 2x cos 3x ditambah sin 5x per 2x cos 3x. Kemudian dari sini kita menggunakan sifat limit. Nah, sifat limit ketika di belakangnya ada operasi, khususnya di sini operasi penjumlahan ya, maka bisa kita pisahkan juga limitnya untuk masing-masing dari suku pada bentuk aljabar itu. Di sini kita mendapatkan limit sin 7x per 2x cos 3x untuk x mendekati 0 ditambah limit sin 5x per 2x cos 3x untuk x mendekati 0. Jadi dipisah limitnya, kita cari nilai limitnya masing-masing. Nah, dari sini kita gunakan lagi rumus limit trigonometri yang kemarin, yang pada video sebelumnya. Kita mempunyai bentuk di sini yaitu limit sin 7x per 2x. Kemudian yang satunya adalah limit sin 5x per 2x. Dua-duanya untuk nilai x mendekati 0. Kita cukup gunakan koefisiennya saja. Nah, sehingga menjadi 7 per 2. Di situ ada cos 3x, langsung kita substitusikan nilai x-nya ya, yaitu x-nya kita substitusikan dengan 0. Sehingga kita memperoleh 7 per 2 kali cos 0 ditambah 5 per 2 kali cos 0. Nilainya cos 0 adalah 1, sehingga kita mendapatkan di sini 7 per 2 ditambah 5 per 2. 7 ditambah 5, 12. 12 dibagi 2 nilainya sama dengan 6. Ternyata dari kedua cara ini menghasilkan nilai yang sama, yaitu 6. Nah, di sini kalian bebas boleh menggunakan cara yang mana, silahkan. Atau barangkali kalian memiliki ide atau pandangan untuk menggunakan cara yang lain lagi,
Siapa tahu ada yang lebih cepat atau lebih mudah menurut kalian. Silahkan share di kolom komentar kalian menggunakan cara yang apa. Sekalian juga kalian cek hasil pekerjaan kalian pada video sebelumnya, apakah sudah benar atau tidak. Silahkan kalian koreksi masing-masing ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Di sini ada limit tan 3x cos 4x dikurangi tan 3x per 2x dikali tan kuadrat x. Jika kita lakukan substitusi cukup jelas terlihat ya. Untuk penyebutnya saja kalau kita substitusi sudah 0 itu. Nah, ya. Di situ akan mengarah pada bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Sehingga langsung kita gunakan strategi khusus untuk menyederhanakan bentuk fungsinya sehingga tidak menemui bentuk tak tentu. Kira-kira dengan cara apa yang bisa kita gunakan? Coba kita lihat dari bentuk fungsinya, kita bisa menerapkan identitas trigonometri ini untuk menyederhanakannya. Ya, pertama kita faktorkan dulu karena pada bagian pembilang ada unsur yang sama yaitu tan 3x. Kita faktorkan tan 3x keluar dulu sehingga menjadi tan 3x dikali cos 4x dikurangi 1 dibagi 2x kali tan kuadrat x. Untuk penyebutnya masih tetap dulu ya. Nah, sampai di sini coba bagian mana yang kira-kira bisa kita gunakan identitas trigonometri untuk menyederhanakannya. Nah, kita amati di sini ternyata kita mempunyai bentuk cos 4x. Cos 4x kalau di rumus identitas itu sepertinya tidak ada ya. Tetapi kita bisa mengakali ini dengan menggunakan rumus sudut rangkap dari kosinus. Nah, rumusnya sendiri salah satunya adalah cos 2a sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat a. Nah, di sini kita punya cos 4x. Nah, cos 4x itu sendiri kan bisa kita ubah menjadi perkalian dengan 2 ya, yaitu 2 dikali 2x. Sehingga dengan mengacu pada rumus tadi, maka nilai a-nya itu sama dengan 2x. Kita ganti dengan 2x. Maka nilai ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 dikurangi 2 kali sin kuadrat 2x. Nah, ini kita masukkan ke pekerjaan kita tadi sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, perhatikan pada bagian pembilang, di situ ada operasi yang bagian kurung yang di dalam itu ada 1 dikurangi 1. Nah, 1 dikurangi 1 ini lumayan bisa meringankan pekerjaan kita. 1 kurangi 1 nilainya sama dengan 0 ya. Sehingga kita sederhanakan, bentuknya akan menjadi seperti ini. Tan 3x dikali negatif 2 kali sin kuadrat 2x per 2x dikali tan kuadrat x. Nah, berikutnya diapakan lagi ini kira-kira? Bagian atas atau bagian pembilangnya itu sudah berupa operasi perkalian semua ya. Sehingga kita bisa merapikannya seperti ini. Negatif 2 kita letakkan di depan ya. Kemudian ada tan 3x. Kemudian sin kuadrat 2x nya kita pisah. Karena dia kuadrat itu kan artinya mengalihkan dengan dirinya sendiri ya. Sin kuadrat 2x artinya sama saja dengan sin 2x dikali sin 2x. Nah, kita pisahkan. Begitu juga dengan bagian penyebutnya atau bagian yang bawah itu kita jabarkan untuk tan kuadrat x nya menjadi tan x dikali tan x. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus limit trigonometri ya. Kalau yang kurang jelas bisa cek kembali video sebelumnya tentang rumus limit trigonometri. Di sini kita tinggal menggunakan koefisiennya saja ya. Untuk tan 3x per 2x kita ubah menjadi 3/2 nilainya. Kemudian untuk sin 2x per tan x kita lihat koefisiennya, dia menjadi 2/1. Begitu juga dengan sin 2x per tan x, nilainya adalah 2/1. Ingat di sini perhatikan nilai limitnya. Limitnya untuk x mendekati berapa? Ya, karena rumus itu berlaku untuk nilai limit untuk x mendekati 0. Oke,
Dari sini kita tinggal menghitung nilainya saja. Ternyata hasilnya adalah negatif 12. Oke, sampai di sini sudah kita bahas soal-soal dari video sebelumnya. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan atau hal-hal yang belum kalian pahami, silahkan jangan malu-malu untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.